Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-temannya. Semoga dapat keadaan sehat dan tetap semangat ya pada sore hari ini. Pertama, sebelum kita mulai pada acara hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan bacaan berdoa sebelum mulai pada hari ini. Untuk berdoa menurut agama dan yang percaya masing-masing, semoga segera dimulai. Ya dia cukup kata untuk berdoa, berdoa bisa diucapkan di lain kesempatannya. Sebelum kita mulainya, izin perkenalkan diri, nama saya Ahmadul Fikri, yang akan bertugas sebagai Master of Ceremony pada webinar dengan tema Survive and Thrive, mengelola brand out dan siap masuk ke dunia kerja. Sebelum mulai masuk acara, izinkan saya memperkenalkan beberapa pemateri yang akan mengisi materi pada sore hari ini. Yang pertama ada Ibu Dr. Malikatun Nikmah, SSI, MSI, dosen dari Fikia Unair. Kemudian ada Bapak Raffi Aufa Mawardi, S Sosio M Sosio, dosen dari FISIP Unair. Ada Ibu Aulia Ramadiani, Dokter Gigi MKes PhD, dosen dari Fakultas Kedokteran Gigi Unair. Ada Ibu Pinkan Sekar Safira, S Sosio M Sosio, dosen FISIP Unair. Dan Ibu Nabila Ramadiniar, ST-MSc, selaku dosen dari Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin UNER. Sebelum sesi materi ini kita mulai, teman-teman akan mengerjakan pretest terlebih dahulu. Untuk pretest, bentar. Untuk pretestnya apakah sudah dibagikan buat panitia? Oh, sepertinya sudah ada di kolom komentar. Nah, wak- oke. Oke, baik. Mungkin waktu pengerjaan pretest kurang lebih sekitar 3 sampai 5 menit ya, teman-teman. Baik, apakah untuk pretestnya sudah selesai semuanya, teman-teman? Baik, mungkin yang belum selesai bisa dilanjutkan nanti.
Sebelum kita mulai itu, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne Airlangga. Untuk panitia yang bertugas, waktu dan tempat kami persilahkan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri, jadi pandu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Timur Jawa, janji setia, dan mengabdi suci, berjasa mulia. Belajar untuk nusa, Indonesia yang ku cinta. Baik, sebelum masuki materi pada webinar pada sore hari ini, alangkah baiknya kita foto bersama terlebih dahulu, teman-teman.
Jadi buat teman-teman yang belum on cam bisa segera on cam dulu karena kita bakal foto bersama terlebih dahulu. Oke, kita mulai dari layar yang pertama terlebih dahulu nih. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, lanjut. Yang kedua bisa on cam, yang belum on cam. Saya hitung 1, 2, 3. Buat slide yang terakhir 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas waktunya. Kita menginjak pada materi yang pertama. Materi yang pertama ini akan disampaikan oleh Ibu Pinkan Sekar Safira S. Sosio M. Sosio, dosen dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Untuk memberikan waktu dan tempat kami persilakan. Oke, selamat sore teman-teman semuanya dan juga rekan-rekan semua yang bergabung di Zoom pada sore hari ini ya, sudah sore. Semoga kita semua yang bergabung dalam Zoom sore ini dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dan semoga tidak ada yang lagi stres atau burnout ya. Oke, jadi untuk materi yang akan saya bawakan pada sore hari ini itu adalah berjudul Surviving Academia, Pressure, Burnout, and Social Support. Jadi nanti fokusnya akan kita bawa ke burnout yang mungkin kita alami ketika kita di masa perkuliahan ya. Kemudian juga selain itu dukungan sosial yang bisa menjadi salah satu strategi sebetulnya ketika kita menghadapi burnout. Oke. So, why this matters? Kenapa sih pembahasan tentang burnout, kemudian dukungan sosial ini menjadi sesuatu yang penting untuk dibahas ya? Bahkan pada sore hari ini kita bahkan sampai mengadakan Zoom webinar bersama-sama untuk membahas hal ini gitu. Nah, mungkin beberapa dari kita atau mungkin semuanya ya pernah merasa, aduh kok tugas kuliah ini nggak kelar-kelar ya? Aduh kok kayaknya setelah mengerjakan yang satu masih ada yang lainnya ya. Setelah saya mengerjakan kegiatan di lapangan, kemudian masih harus membuat laporan, kemudian saya masih harus menuliskan publikasi, kemudian ketika pulang ke rumah masih ada tuntutan dari keluarga, kemudian nanti ketika kita berjalan dengan teman atau mungkin pacar gitu ya, masih ada ekspektasi atau tekanan-tekanan juga gitu. Nah, hal tersebut itu sangat manusiawi untuk kita alami ya teman-teman, dan mungkin sebagian besar dari kita mengalami itu semua. Nah, sebetulnya yang kita rasakan itu bisa jadi salah satunya disebabkan oleh academic pressure, teman-teman. Jadi ketika kita merasa capek, merasa lelah, kok kayaknya siklus perjalanan hidup ini tidak kunjung usai ya, setelah mengerjakan yang satu, muncul lagi yang lainnya. Nah, salah satunya itu bisa disebabkan oleh academic pressure atau tekanan dari dunia akademik ya. Di sini ada tiga jenis academic pressure yang mungkin teman-teman sudah tidak awam ya. Bahkan mungkin ada beberapa yang sudah bolak-balik, Mbak, aku merasakan ini gitu. Nah, yang pertama di sini ada tuntutan performa. Jadi ketika kita masuk ke dunia akademik, kita kuliah gitu ya, kita sekolah, kita kuliah menuntut mengenyam pendidikan, itu biasanya kita diminta untuk menjaga nilai kita ya, konsisten. Nilainya harus konsisten baik, bukan konsisten buruk ya teman-teman, tapi konsisten baik gitu. Misalkan kalau bisa bahkan ditingkatkan gitu. Misalkan di semester ini dapatnya 3,5, kemudian teman-teman pasti most of you itu berusaha untuk menjaga itu gitu. Gimana ya biar setidaknya nilai 3,5 ini nggak turun, bahkan harusnya bisa naik nih semester depan dan lain sebagainya. Kemudian mungkin di beberapa prodi itu ada yang mewajibkan untuk melakukan publikasi bahkan ketika sudah melaksanakan tugas akhir atau skripsi kemudian diminta untuk publikasi. Mbak, bahkan publikasinya tuh nggak boleh sinta, Mbak, harus Scopus gitu bahkan. Jadi tekanannya lebih besar. Kemudian budaya kompetitif di kampus ya. Secara tidak sadar, kita tuh sebetulnya hidup di lingkungan akademik yang cukup kompetitif, teman-teman. Ketika nanti teman kita atau rekan belajar kita gitu ya, ada yang IPK-nya sekian, ada beberapa dari kita yang mungkin nanti ke-trigger gitu. Akhirnya
wah nggak bisa nih, dia aja bisa 3,5, harusnya saya minimal juga bisa segitu. Budaya kompetitif tuh masih sangat melekat di dunia akademik kita sekarang. Kemudian yang kedua ada ekspektasi sosial. Nah, ekspektasi sosial ini ketika kita membahas tentang sosial itu biasanya datangnya dari lingkungan kita ya. Bisa dari lingkungan terdekat kita seperti keluarga, bisa juga dari lingkungan pendidikan seperti dosen atau teman kuliah, atau mungkin bahkan lingkungan sekitar di tempat tinggal kita ya, entah itu misalkan tetangga contohnya. Kalau misalkan saya boleh kasih contoh, ada salah satu teman saya ketika kuliah dulu, dia itu eh, berasal dari desa yang nan jauh di sana gitu ya. Ketika dia datang ke kota untuk mengenyam pendidikan, sarjana itu banyak tetangganya yang kemudian mengucilkan dia gitu. Kemudian memberikan ekspektasi yang begitu tinggi. Wah, dia kalau misalkan lulus bisa sukses, tapi kalau bisa ya, kalau nggak bisa ya ngapain jauh-jauh mending di desa gitu. Kemudian ketika masuk ke masa skripsi, dia pulang kampung, dia molor waktu skripsinya, kemudian tetangga-tetangganya tuh bahkan memberikan pressure ke dia gitu. Loh, kamu kok pulang? Emang udah lulus? Harusnya kalau belum lulus jangan pulang dulu dong. Kamu nggak bisa lulus ya. Kamu ini ya, kamu itu ya. Yang akhirnya apa ya membuat dia tuh cukup stres gitu. Akhirnya ketika dia ingin membutuhkan ketenangan, dia memperoleh banyak tekanan dari lingkungan sekitarnya. Kemudian misalkan keluarga yang cukup strict terkait nilai dan lain sebagainya yang kemudian menuntut kita untuk selalu perform baik gitu ya di kuliah. Kemudian ada juga budaya hustle atau hustle culture ya biasanya kalau kita temui di media sosial gitu. Nah, itu biasanya berkaitan dengan toxic productivity, kemudian over productivity. Biasanya ini kalau misalkan mahasiswanya ambis, cukup ambis, ini sering nih teman-teman dan tidak bisa diremehkan ya. Biasanya ketika salah satu mahasiswa saya tuh ada yang bilang kalau saya tuh masih semester 3 Mbak, tapi kok kayaknya tugas saya tuh berat banget gitu. Selesai ini, nanti harus ikut ini, harus ikut itu. Terus kemudian saya harus publikasi, saya harus ini, tapi kemarin gagal, terus harus lanjut lagi. Kemudian ketika dia merasa sudah di batas limitnya, harus sudah menyudahi itu, harus istirahat, dia malah merasa nanti ketika dia istirahat, dia akan tertinggal oleh teman-temannya. Akhirnya produktivitas yang dia lakukan, productivity-nya itu menjadi toxic productivity, teman-teman. Nah, ketika kita tadi memiliki semua akademik pressure tersebut ya, entah kita mungkin mengalami satu di antaranya, atau mungkin kita mengalami semua akademik pressure itu, potensi untuk terjadi akademik burnout itu sangat tinggi, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman hanya merasa tekanan karena tuntutan publikasi dan lain sebagainya, kemudian ditambah lagi tuntutan dari keluarga, ditambah lagi hasil culture tersebut, itu sangat berpotensi teman-teman kemudian bisa mengalami academic burnout. Nah, academic burnout itu apa sih? Academic burnout itu merujuk pada kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional akibat stres akademik yang berkepanjangan, teman-teman. Jadi, tolong dibedakan ya, ketika misalnya teman-teman kelas pagi nih, terus teman-teman merasa, Mbak, aku ngantuk banget, Mbak, aku lapar. Terus aku udah capek banget, Mbak, nggak bisa melek. Kayaknya badanku tuh udah nggak sanggup. Tapi setelah kelas pagi, teman-teman makan di kantin, oh udah Mbak, udah kenyang, udah nggak pusing. Itu bukan burnout, teman-teman. Itu lapar dan ngantuk. Nah, ketika teman-teman merasa setelah satu kelas itu capek, lelah, kemudian sudah makan, sudah terisi tenaganya, tapi kemudian mengikuti kegiatan lain, itu masih merasa lelah, masih merasa tidak mood, masih merasa insecure, merasa banyak hal yang membebani diri gitu ya. Itu baru kita sebut sebagai burnout atau academic burnout di sini. Nah, tanda-tandanya tuh apa sih? Sebetulnya banyak ya teman-teman. Nanti juga akan dibahas oleh rekan kami yang dari fakultas lain, dari tanda-tanda kesehatannya juga. Di sini saya masukkan 3 tanda yang bisa menjadi tolak ukur gitu ya. Misalkan teman-teman mau mengecek pada diri teman-teman. Yang pertama ada exhaustion. Jadi exhaustion tuh di sini maksudnya ketika kondisi teman-teman itu sudah sangat lelah dalam hal psikis. Misalkan teman-teman merasa, Mbak, kok kayaknya kalau aku berkegiatan seperti ini terus itu sangat-sangat draining ya, energi saya tuh terkuras gitu, terkuras habis gitu. Saya setelah kelas, padahal kelasnya tuh cuma dengerin teman saya presentasi atau dosen presentasi, tapi sangat-sangat draining gitu. Mungkin bisa jadi karena hal lain yang kemudian ketika teman-teman di kelas padahal cuma duduk tapi tetap merasa capek gitu. Itu bisa menjadi salah satu tanda burnout. Kemudian yang kedua, cynicism, di mana sifat seseorang itu menjadi mudah cuek, teman-teman, dan sinis karena sudah merasa lelah dan overstimulated.
misalkan nih teman-teman di sini punya teman yang dia tuh kayak happy go lucky person gitu ya. Dia orangnya cheerful, dia orangnya bersemangat. Tapi kemudian kok suatu ketika dia ini disapa aja meleos ya. Dia disapa aja kok cuek banget ya. Kok sinis gitu, kok tidak bersahabat gitu. Nah, itu bisa jadi karena dia sedang dalam keadaan yang sangat lelah secara emosi, secara psikis. Kemudian dia juga merasa overstimulated karena banyak sekali yang berjalan di sekitarnya gitu ya. Ada tekanan A, tekanan B, tuntutan A, ekspektasi A. Jadi dia tuh secara tidak sadar teroverstimulasi badannya. Kemudian yang ketiga adalah perasaan kurang dan tidak mampu. Misalnya ketika perasaan akan performa yang menurun atau tidak mampu mengerjakan suatu hal. Nah, ini sering terjadi ya teman-teman. Ketika misalkan teman-teman itu sudah mengupayakan sesuatu, terus kemudian ternyata, wah belum bisa Mbak, belum goal. Kemarin saya submit, ternyata ditolak. Kemarin saya mengajukan ini, ternyata ditolak. Beasiswa saya ditolak dan lain sebagainya. Terus kemudian teman-teman karena sudah banyak melakukan berbagai kegiatan, tapi goalnya atau hadiahnya ini achievementnya belum tampak jelas, akhirnya teman-teman merasa insecure, merasa sangat gagal, merasa tidak mampu, mempertanyakan kualitas atau kapabilitas diri. Nah, itu menjadi salah satu tanda burnout juga, teman-teman. Jadinya banyak hal-hal negatif yang tumbuh di kepala, kemudian menyesakkan diri sendiri. Dari sini perlu diperhatikan bersama teman-teman, bahwa sebetulnya burnout itu bukan berarti kemudian teman-teman lemah, tidak berdaya, tidak bisa menyelesaikan apa yang harus teman-teman selesaikan ya. Tapi di sini burnout itu merupakan respon alamiah, teman-teman. Itu sangat manusiawi. Ketika kita merasa kewalahan dengan situasi yang sekarang kita jalani, itu sangat mungkin kita burnout, mengalami burnout. Nah, itulah kenapa ketika burnout datang, kita harus sudah siap gitu. Kita tahu strategi apa yang dapat kita lakukan gitu ya. Biar nanti ketika kita mengalami burnout atau sudah muncul tanda-tanda burnout nih, kita tahu cara menghadapinya seperti apa. Nah, salah satunya itu dengan memiliki social support, teman-teman. Jadi, social support itu sama dengan dukungan sosial ya. Dukungan sosial ini merujuk pada jaringan hubungan dan interaksi antar individu dalam masyarakat yang memberikan rasa aman, kepedulian, dan bantuan. Nah, ketika teman-teman itu memiliki dukungan sosial, maka teman-teman bisa merasa secure, merasa aman, merasa diperhatikan, merasa dipedulikan, merasa memperoleh bantuan gitu. Akhirnya teman-teman ketika merasa burnout, ada ibaratnya ada tangan yang menolong gitu ya. Nah, dukungan sosial ini dapat hadir dalam berbagai bentuk. Misalnya yang pertama ada kelompok belajar ya teman-teman. Misalnya di sekolah atau di kampus teman-teman itu ada kelompok belajar di mana ada tutor atau mentor, kemudian ada teman-teman juga teman belajar, kemudian ada senior itu mungkin. Dan teman-teman merasa kelompok belajarnya ini sangat-sangat menyenangkan, Mbak. Jadi di situ tuh aku bisa mengeksplor lebih dalam terkait diriku, kemudian bisa memperoleh banyak informasi dan lain sebagainya. Saya merasa secure, saya merasa didengar. Nah, kelompok belajar itu bisa menjadi salah satu bentuk dukungan sosial yang teman-teman miliki gitu. Kemudian yang kedua, yang baru saja menikah ya, ini fotonya teman-teman. Ada L dan juga Shiva ya. Jadi di sini pacar itu juga bisa menjadi salah satu bentuk dukungan sosial, teman-teman. Selagi positif hubungannya, selagi tidak digunakan untuk yang aneh-aneh, selama itu bisa untuk mendorong ya, mendorong kinerja teman-teman, memberikan kebahagiaan untuk teman-teman, pacar itu bisa dikatakan sebagai sumber dukungan sosial juga, teman-teman. Ibaratnya kan teman tapi mesra, ya, teman tapi dekat, teman tapi lebih dari dekat gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada peer group atau teman sebaya ya, teman-teman teman-teman kuliah, teman-teman kampus. Nah, itu juga bisa masuk ke dalam dukungan sosial. Apalagi kalau misalkan memang grupnya teman-teman atau kliknya teman-teman, gengnya teman-teman itu punya satu frekuensi gitu ya, memiliki frekuensi yang sama, pembahasan yang sama, memiliki visi misi yang sama, itu bahkan nanti bondingnya bisa lebih kuat, dukungan sosialnya juga akan lebih besar gitu. Dan yang terakhir itu adalah keluarga. Nah, jadi ketika teman-teman merasa, aku tuh di rumah suka banget, Mbak. Soalnya di rumah itu aku merasa secure, ada ayah sama ibu, terus ada sepupu-sepupu juga, ada saudara yang menemani, dan lain sebagainya. Aku merasa nggak awam sama lingkungannya. Nah, itu keluarga juga bisa menjadi salah satu sumber dukungan sosial, teman-teman. Jadi selagi jaringan atau hubungan sosial itu memiliki dampak yang positif, bisa memberikan dukungan untuk teman-teman, maka bisa dikatakan sebagai dukungan sosial. Nah, dukungan sosial itu juga bisa menjadi modal sosial, teman-teman. Social support as social capital ya. Jadi tidak hanya membantu teman-teman untuk tackling si burnout itu, tapi di sini dukungan sosial itu juga bisa menjadi modal sosial untuk teman-teman.
Jadi dukungan sosial itu dapat digunakan sebagai modal sosial dalam membangun relasi, memperoleh akses informasi, dan juga peluang. Misalnya nih, kalau misalkan teman-teman punya peer group ya, peer groupnya misalkan teman-teman hima, atau misalkan teman-teman kuliah, atau misalkan kelompok belajar tadi, dengan dukungan sosial tersebut, kelompok-kelompok tersebut, teman-teman bisa memperoleh informasi lebih, misalkan informasi magang, kemudian bisa memperoleh akses informasi, misalkan informasi beasiswa, informasi tentang hal-hal lain gitu ya. Nah, itu bisa dukungan sosial kemudian menjadi modal sosial. Kemudian budaya kompetitif di kampus juga dapat diganti dengan budaya kolaboratif teman-teman untuk menghasilkan dukungan sosial yang kuat, karena itu tadi ya penting untuk menjaga hubungan sosial. Nah, kemudian akhirnya how to survive sih, gimana untuk survive di kehidupan ya, lingkungan akademik. Yang pertama, teman-teman perlu untuk memahami batas kemampuan dan kesanggupan diri, sampai mana limitnya teman-teman, karena limit tiap orang itu berbeda ya pastinya. Kemudian yang kedua, coba bangun dukungan sosial tersebut, karena pasti nanti teman-teman butuh. Ketika teman-teman ada di lowest point-nya teman-teman, pasti nanti teman-teman membutuhkan dukungan sosial gitu. Kemudian yang terakhir adalah redefinisi sukses bagi diri sendiri, karena lagi-lagi definisi sukses itu mungkin ada standar-standar yang membentuk ya, standar sosial yang membentuk sukses itu seperti apa. Tapi balik lagi ke diri kita masing-masing untuk mengukur kemampuan dan kesuksesan kita sendiri. Jadi kita tidak bergantung dengan definisi sukses orang lain, seperti itu. Oke, sekian materi dari saya teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah kata ya dan salah penyampaian. Selamat siang, selamat sore dan terima kasih teman-teman. Oke, setelah ini yang menyampaikan presentasi adalah rekan kami selanjutnya. Setelah ini akan kami bantu share screen ya. Untuk Mbak Niar bisa dipersilakan. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Oke, perkenalkan sebelumnya nama saya Nabila Ramadhaniar, saya dosen teknik industri gitu ya. Jadi saya melanjutkan gitu penjelasan yang sudah disampaikan oleh Mbak Pinkan terkait burnout. Nah, tapi dalam penjelasan saya ini mungkin akan banyak gitu pendekatan dari sisi teknik industri, bagaimana em, dapat melihat bagaimana kita dapat bertahan gitu ya dalam dunia ini melalui point of view teknik industri. Nah, tadi teman-teman udah mengenal nih, burnout itu bisa datang dari banyak sisi, banyak penyebabnya. Bisa dari tuntutan pribadi gitu ya, ada ekspektasi, kemudian ada sosial, termasuk ada budaya. Ternyata kita punya budaya hustle juga, bisa menjadi salah satu penyebabnya. Nah, seringkali kita ini terjebak dalam survival mode. Kita biasanya kalau mendengar survival gitu ya, itu adalah kemampuan untuk bertahan menghadapi tantangan gitu atau tekanan. Namun tema kita hari ini itu bukan hanya soal survive atau bertahan, tapi juga thrive. Gitu. Kita mau bisa melewati suatu tantangan tetapi tetap dapat berkembang di tengah tantangan-tantangan yang kita hadapi. Nah, tapi kenapa ya ada orang itu yang mampu mempertahankan performanya meskipun banyak tantangan dan dapat bertahan dalam jangka panjang gitu. Oke, boleh di next. Nah, saya ingin mengajak teman-teman itu melihat satu pola yang sering terjadi gitu ya di era di mana kita ini ingin banget nge-push diri kita untuk selalu optimal. Tadi juga udah disebutin gitu ya sama Mbak Pinkan. Misalnya kita ingin sekali gitu secara akademis
Excel, punya IP yang tinggi. Kemudian kita ikut berbagai organisasi, magang, dan banyak hal lah yang kita ikuti sampai mungkin kalender kita penuh. Seolah-olah setiap aspek kehidupan kita itu harus dimaksimalkan, dimaximize. Masalahnya, tanpa sadar kita itu mulai mengukur keberhasilan dengan satu pertanyaan, yaitu kalau masih sanggup gitu ya, kenapa kok kita nggak nambah lagi kegiatan kita? Kenapa kita nggak tambah lagi tanggung jawab kita, pekerjaan kita, supaya semakin maksimal gitu. Nah, tapi kita kadang menyampingkan pertanyaan di mana kita menanyakan diri kita sendiri gitu, masih sehatkah sistem yang kita terapkan ini untuk jangka panjang? Nah, ini yang saya sebut sebagai optimization trap. Boleh di next. Yuk. Nah, salah satu penyebabnya adalah karena kita seringkali menyamakan lebih banyak itu sama dengan lebih baik, gitu. Kecenderungan untuk terus menambah output tanpa mempertimbangkan apakah sistem yang kita miliki yang menopang kita itu dapat mempertahankan performansi kita. Nah, kita mungkin mengira semakin maksimal yang kita berikan, maka hasilnya akan selalu semakin baik. Padahal dalam banyak sistem gitu, termasuk ya manusia terutama, maksimal itu tidak selalu berarti optimal. Sistem yang berjalan pada kapasitas maksimum itu belum tentu yang terbaik. Seringkali justru malah muncul masalah gitu. Kalau kita melakukan kapasitas secara maksimum. Misalnya kita akan menemukan error, kemudian penurunan secara kualitas, termasuk juga kelelahan sistem. Mungkin kalau dari sisi manusia gitu kita lihatnya, kelelahan sistem bisa kita artikan salah satunya dengan burnout gitu. Nah, itu dia. Jadi kalau tujuan kita hanya bertahan 1-2 hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 tahun, mungkin menjadi seseorang yang melakukan segala hal dalam secara maksimal itu sudah cukup. Tapi sekarang yang mau kita lihat adalah kita itu ingin melakukan hal-hal terbaik dalam jangka panjang. Sehingga yang kita perlukan adalah optimal, bukan maksimal. Oke, boleh dilanjutkan. Slide berikutnya. Nah, kalau mungkin teman-teman berpikir selama masa kuliah gitu ya, oh masih muda, mumpung masih muda, mari kita lakukan semuanya gitu. Nah, coba kita lihat dalam data yang saya tampilkan di sini. Ini data yang dikumpulkan dari 22.000 sekitar 22.000 mahasiswa gitu ya. Ketika mereka masih kuliah, hampir banget 60% mahasiswa itu merasakan burnout. Nah, apakah yang merasakan burnout itu cuma mahasiswa? Ternyata ketika kita masuk ke dunia kerja pun, ini ada risetnya. Mereka yang bekerja dan masih berusia di 18 sampai 24 tahun gitu ya, jadi masih cukup muda, masih baru dalam dunia kerja, itu sebanyak 39% pernah mengambil cuti atau izin karena stres. Jadi bukan karena ada acara keluarga, ada kepentingan lain, bukan, tapi karena stres. Nah, kita bisa lihat bahwa mahasiswa itu punya tekanan akademik, tapi juga punya tekanan sehari-hari gitu ya, kehidupan. Dan tekanan yang dialami, tuntutan yang dimiliki itu terus berkembang. Seiring berjalannya semester gitu, semakin tinggi semesternya, makin banyak ekspektasi yang diberikan, semakin banyak tugasnya. Nah, belum lagi ditambah dengan tekanan-tekanan personal. Kalau kita lihat ketika kita sudah memasuki dunia kerja, itu juga kurang lebih akan sama gitu. Kita punya workload tinggi, kemudian ada ketidakpastian terhadap karir. Belum lagi penting untuk menjaga work-life balance gitu. Jadi terkadang kita merasa kehilangan kontrol gitu terhadap situasi kerja. Boleh dibantu next. Nah, kalau kita perhatikan tantangan antara mahasiswa dan pekerja itu ternyata nggak jauh beda loh. Kalau kita bisa kategori secara umum gitu, secara besar, ternyata ada 3, yaitu workload, beban kerja, kemudian tekanan, dan ketidakpastian. Jadi polanya itu tetap sama. Kita punya tuntutan yang terus meningkat, sumber daya yang terbatas, kapasitas diri kita, dan kondisi yang terus berubah. Yang berubah itu sebenarnya hanya konteksnya. Nah, kalau misalnya kita pikir-pikir, apakah ini semua hanya masalah motivasi gitu ya? Mungkin kita cuma butuh motivasi yang tepat. Nah, kalau dari pandangan
ilmu saya gitu ya, saya melihat bahwa ini mungkin masalahnya bukan hanya sekedar motivasi, tetapi juga terkait kapasitas dan adaptasi. Oke, next. Tentu kita semua ini ingin memberikan yang terbaik gitu. Tapi nyatanya dunia yang kita berada ini ya, gitu, perjalanannya itu panjang. Oke, kuliah mungkin 4 tahun, kita bisa nih terus begadang tiap hari. Tapi apakah kita akan bertahan gitu 30 sampai 40 tahun lagi? Karena pengembangan karir, kita bekerja untuk sampai ke usia pensiun gitu ya, pada umumnya itu membutuhkan 30 sampai 40 tahun. Nah, kita harus mulai nih mempertanyakan, bisakah kita mempertahankan sistem yang kita miliki saat ini gitu. Karena kesuksesan itu juga tentang membangun performa yang dapat bertahan dan terus berkembang dalam jangka panjang. Oke. Jadi di sini kita pingin tetap memberikan yang terbaik dari kita, namun juga tahu gitu, tahu kapasitas diri kita. Nah, boleh di next. Jadi kita bisa lihat bahwa antara kuliah bahwa kuliah ini adalah tempat kita berlatih gitu ya. Jadi bukan berarti kita memilih untuk tidak melakukan apa-apa, tetapi kita bisa lebih mengelola. Ini fase-fase kita untuk melakukan eksplorasi diri. Oke, boleh di next. Nah, tadi kalau saya sempat menyebutkan gitu ya terkait kapasitas. Mungkin kita sudah tahu nih terkait kapasitas dalam hal keuangan. Kita paham bahwa memiliki tabungan, memiliki emergency fund, cadangan uang gitu ya. Kita itu kita paham kepentingan tersebut. Kenapa? Karena jika suatu saat ada hal genting gitu, hal yang tiba-tiba muncul, itu kita punya cadangan uang. Nah, tapi kadang kita lupa bahwa kita juga butuh cadangan diri, gitu. Baik dalam hal timing, waktu, kemudian energi. Jadi kapasitas kita itu mungkin kita punya kapasitas sebesar 100%. Tapi kita perhatikan juga bahwa kita harus spare sedikit dari 100% itu agar jika terjadi sesuatu yang di luar kontrol kita punya cukup energi, kita punya cukup waktu untuk menghadapi hal tersebut. Sebenarnya kalau kita lihat ya, mungkin kita sudah punya, kita ini masing-masing punya sistem belajar yang berbeda-beda. Sistem atau cara kerja kita itu mungkin berbeda-beda. Tetapi sistem yang baik itu bukan sistem yang tidak pernah mengalami gangguan gitu ya. Sistem yang sudah sempurna. Tetapi sistem yang baik adalah sistem yang tetap bisa berfungsi bahkan ketika ada gangguan yang terjadi. Nah, manusia itu juga begitu gitu ya. Kemampuan untuk tetap bergerak menuju tujuan meskipun kondisi-kondisinya berubah. Boleh di next? Sehingga ada satu skill yang perlu kita miliki, yaitu adaptive problem solving. Kemampuan kita untuk beradaptasi sebagai pemecahan masalah. Nah, ketika kita punya skill untuk beradaptasi, itu bukan berarti kita tidak set target gitu ya. Kita nggak punya tujuan. Udah nanti kita let it flow aja, go with the flow. Bukan seperti itu. Tetapi ketika kita punya skill untuk beradaptasi, adaptive problem solving, itu berarti kita akan fleksibel terhadap cara mencapai suatu target yang telah kita tentukan di awal. Nah, mungkin ada teman-teman yang suka melakukan to-do list gitu di awal minggu, kemudian merasa semuanya sudah terencana gitu ya, sudah membuat jadwal juga di kalender. Tapi tiba-tiba ada dosen memberikan tugas mendadak, kemudian ada jadwal-jadwal berubah, kemudian ada teman sekelompok yang tiba-tiba hilang, atau mungkin sering juga nih terjadi ketika melakukan skripsi, laporannya hilang, laptopnya rusak. Nah, ini tuh adalah hal-hal yang mungkin saja terjadi, tapi pentingnya adaptive problem solving itu di sini ketika hal-hal tersebut terjadi,
tidak akan mengacaukan sistem yang telah kita miliki, gitu. Karena pada dunia nyata itu kadang kita hanya bisa berencana ya, tapi kita harus juga adaptif. Ketika ada masalah muncul, maka kita tahu apa yang harus dilakukan. Nanti di akhir saya akan membagikan mini worksheet gitu, di mana teman-teman bisa mereview atau merefleksikan diri teman-teman. Oke, boleh di next. Jadi saya ingin mengenalkan ada framework di mana itu adalah stop, sort, and shift. Jadi ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak terduga gitu, ketika kita merasa burnout, kita mulai merasa, oh tugasnya kebanyakan, kerjaannya ternyata banyak banget, baru selesai satu udah ada tugas-tugas lain gitu. Nah, ini yang bisa kita lakukan pertama itu stop. Kita berhenti sejenak, berpikir sebenarnya apa yang sedang terjadi. Kemudian kita lakukan sort. Kita filter gitu, mana yang bisa dikontrol dan tidak. Dan yang terakhir adalah mulai menjawab apa penyesuaian terbaik yang bisa saya lakukan. Karena tidak ada gitu ya semester yang sempurna, tidak ada pekerjaan yang sempurna. Yang membuat kita dapat bertahan adalah kemampuan kita untuk beradaptasi. Oke, next. Nah, kalau kita meminjam cara berpikir sistem dari teknik industri, performansi yang sustainable atau berkelanjutan. Nah, tapi sustainable performance atau performansi yang berkelanjutan itu bukan tentang selalu menjadi kuat gitu ya, tapi adalah kemampuan untuk terus bergerak bahkan ketika kondisinya berubah. Jadi kita punya 3 pilar dalam Sustainable Performance Triangle. Ini saya adaptasi dari berbagai pendekatan gitu. Jadi ada yang pertama terkait kapasitas, lalu kedua adaptabilitas, dan yang ketiga adalah recovery. Nah, ini ketiga hal ini menjadi 3 pilar utama yang perlu diperhatikan ketika kita ingin berjalan jauh gitu ya, bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk kedepannya kita bisa mencapai tujuan. Nah, boleh di next, ini sudah yang terakhir. Oke, teman-teman tadi kalau sudah ya saya share dari perspektif teknik industri, waktunya juga udah habis ya. Boleh di next yang terakhir, nah teman bisa download, kemudian mungkin bisa menjadi refleksi mini gitu ya buat teman-teman, langkah awal sederhana untuk menghindari burnout. Itu aja dari saya. Boleh next yang terakhir. Ketika menghadapi burnout, untuk menghindari burnout, teman-teman perlu ingat bahwa kita itu perjalanannya panjang. Jadi kita ingin untuk terus bertahan, tapi juga untuk tetap terus bertumbuh. Jadi give your best and build a pace that you can sustain. Mohon maaf bila ada salah kata dan waktunya sedikit terlewat. Terima kasih untuk teman-teman atas kesempatan yang diberikan. Baik, terima kasih Ibu Nabila Rahmadiniar, STM Sains atas materinya. Dilanjut dengan materi yang ketiga, yaitu dari Ibu Aulia Ramadhani, Dokter Gigi MKes PhD, dosen dari Fakultas Kedokteran Gigi. Untuk waktu dan layar kami persilahkan. Izin Ibu mengingatkan untuk waktu presentasinya maksimal 12 menit ya. Terima kasih. Ya, mohon izin, apakah di layar sudah terlihat ya? Sudah Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ya, terima kasih banyak untuk kesempatannya di sore hari ini. Ini perkenalkan, nama saya Aulia Ramadhani, saya dari Divisi Ilmu Kesehatan Gigi Masyarakat, FKG Universitas Airlangga. Ya, jadi di sore hari ini saya akan sedikit apa ya istilahnya
em, berbagi informasi ya seputar burnout, tapi bukan dari sisi psikologi, melainkan dari sisi yang mungkin luput atau mungkin tidak kita sadari, yaitu dari dampaknya terhadap kesehatan gigi dan mulut. Nah, kita selama ini mengira burnout itu cuma bikin capek gitu ya, atau malas belajar, tapi ternyata juga ada dampaknya ke rongga mulut kita. Ya, sebelum saya mulai, mungkin di sini pernah ada yang mengalami hal di bawah ini ya. Misalnya rahang pegal yang dirasakan ketika bangun tidur. Kemudian jika menjelang deadline atau ada UTS UAS, di mulut tiba-tiba muncul sariawan seperti itu. Kemudian mulut juga terasa kering saat stres dan lupa sikat gigi karena terlalu lelah. Misalnya habis pulang kampus, udah terlalu capek untuk sikat gigi langsung tidur seperti itu. Nah, rongga mulut kita ini mulai merespon ketika tubuh kita mengalami stres seperti itu. Di sini bisa kita simpulkan kalau burnout itu nggak hanya mempengaruhi pikiran, tetapi juga di rongga mulut. Nah, hubungannya apa sih burnout dengan rongga mulut ini? Burnout dengan rongga mulut ini hubungannya saling berkaitan. Yang pertama, burnout sendiri itu bisa menimbulkan efek di rongga mulut, begitu juga sebaliknya. Permasalahan kesehatan gigi dan mulut juga bisa menimbulkan stres atau burnout. Seperti yang bisa kita lihat di bagian ya, di atas ini ada burnout, nanti bisa menyebabkan uh, di sini adanya perubahan perilaku kesehatan, juga ada perubahan hormon dan sistem saraf yang nantinya akan lead ke manifestasi rongga mulutnya. Nah, di sini mungkin saya akan berbagi sedikit ya beberapa dampak di rongga mulut yang bisa terjadi akibat burnout. Nah, yang pertama ini menggertakkan gigi saat stres atau istilahnya bruxism. Pernah nggak teman-teman di sini ngerasa ketika di pagi hari ketika bangun, kemudian rahang terasa lelah seperti itu atau terasa capek. Nah, padahal sebelumnya tuh tidak makan makanan yang keras. Nah, ini bisa jadi ketika kalian tidur, kalian menggertakkan gigi atau mengatupkan gigi. Jadi seperti menggesekkan antara rahang atas dan rahang bawah atau mengatupkan seperti di gambar. Nah, hal ini uh, biasanya terjadi tanpa disadari. Ini disebut mengertakkan gigi saat stres. Dan biasanya lebih sering terjadi saat seseorang sedang dalam banyak pikiran atau dalam tekanan. Nah, jika dibiarkan, akan menyebabkan uh, bukan penyakit ya, seperti lelah di rahang, di persendian yang ada di rahang, seperti itu. Nah, di sini tanda-tandanya adalah ketika teman-teman membuka mulut, itu ada bunyi klik atau krek, seperti itu. Atau mungkin bisa dicoba sekarang ya. Jika kalian membuka mulut, kemudian mendengar ada suara klik atau krek, nah itu mungkin bisa jadi pertanda bahwa rahang kalian mengalami kelelahan atau di sendinya. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa gejalanya. Rahang terasa pegal atau nyeri, kemudian ada bunyi klik atau krek saat buka mulut, sulit membuka mulut lebar, dan terasa nyeri di sekitar telinga atau pipi. Nah, untuk penanganannya bagaimana? Untuk kasus yang masih ringan atau sederhana ya, itu bisa dibantu dengan uh, dirawat di rumah. Misalnya dengan mengkompres hangat di daerah sekitar di depan telinga daerah sini, atau mengurangi kopi malam hari dan relaksasi sebelum tidur. Ini untuk mengurangi resiko menggertakkan gigi saat tidur yang tidak disadari seperti itu. Nah, apabila rasa nyerinya menetap atau sulit membuka mulut lebih dari 2 atau 3 jari, sebaiknya diperiksakan ke dokter gigi. Oke, selanjutnya ini mungkin lebih relate ya ke teman-teman ya, mungkin karena ini lebih umum dialami, yaitu sariawan. Nah, yang membedakan di sini adalah dia muncul ketika ada deadline atau misalnya teman-teman di sini kurang tidur seperti itu. Nah, ternyata stres
dan kurang tidur ini memang bisa menjadi salah satu faktor yang memicu adanya sariawan berulang. Oke, nah tapi jangan salah ya, karena nggak semua sariawan disebabkan oleh stres. Terkadang memang bisa jadi karena uh, tergigit saat makan atau mungkin kena makanan-makanan yang tajam dan sehingga melukai di permukaan rongga mulut seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya hilang muncul berulang, apalagi munculnya ketika ada stres atau ada tekanan, kita perlu curiga apabila itu mengarah ke RAS ini atau recurrent aphthous stomatitis. Oke, untuk penanganannya gimana? Untuk RAS ini, biasanya yang paling penting tuh bukan langsung cari obat ya. Mungkin kita bisa menelisik ke belakang, kira-kira faktor resiko apa sih yang saat ini sedang kita alami? Apakah kita akhir-akhir ini kurang tidur? Apakah kita akhir-akhir ini kurang minum? Kemudian apakah kita makannya sembarangan? Seperti itu. Nah, ketika kita sudah mengetahui, mungkin kita bisa memperbaiki lifestyle kita. Seperti itu. Oke, yang terakhir. Nah, ini ada penyakit periodontal. Nah, ini yang kebanyakan yang tidak disadari. Karena burnout itu em, apa ya? Dia nggak selalu menyebabkan penyakit secara langsung, tapi dia bisa membuat kita malas untuk merawat diri. Nah, seperti yang saya tuliskan ini, jadi ketika kita burnout itu menyebabkan penurunan eh, eh, kebersihan di rongga mulut yang menyebabkan penumbukan plak, kemudian terjadi peradangan gusi dan gangguan di jaringan periodontal. Nah, ini kita bisa lihat ya seperti di gambar ini. Ini ada karang giginya, mungkin karena kurang apa namanya kurang bersih atau kurang rajin saat membersihkan gigi. Kemudian di sini kita bisa lihat di bagian gusinya ini berwarna merah. Dan ketika sikat gigi kemungkinan juga dia lebih mudah berdarah seperti itu. Dan yang paling mudah diketahui adalah di mulut terdapat eh, aroma-aroma yang kurang sedap ya atau bau mulut seperti itu. Nah, si penyakit periodontal ini rentan ditemui di mahasiswa. Mengapa? Ya karena di mahasiswa em, di waktu-waktu tertentu itu mereka mengalami ujian seperti UTS atau UAS, kemudian masa-masa skripsi, pengerjaan tesis dan lain-lain yang akhirnya mahasiswa ini suka menunda sikat gigi malam misalnya karena terlalu lelah seperti itu. Kemudian begadang mengerjakan tugas. Kemudian pola makannya kurang sehat dan mengabaikan pemeriksaan gigi rutin. Nah, untuk penanganannya bagaimana? Yaitu harus tetap menyikat gigi sehari minimal 2 kali, kemudian memprioritaskan sikat gigi sebelum tidur, itu yang paling penting ya. Kemudian menjaga pola tidur dan memeriksakan gigi secara berkala. Oke, ini ada minimum oral self-care. Jadi ketika kita sibuk, mungkin kita memang nggak bisa melakukan semuanya dengan sempurna ya. Sikat gigi 2 kali sehari, menggunakan floss misalnya seperti itu. Nah, tapi yang perlu diingat, kita nggak boleh berhenti total gitu ya. Misalnya di hari ini kita hanya sempat sikat gigi di malam hari sebelum tidur. Itu nggak apa-apa. Itu tetap lebih baik dibandingkan kita tidak melakukannya sama sekali. Ya, jadi yang penting itu misalnya minimum aja sikat gigi malam sebelum tidur, minum air yang cukup dan tidak melewatkan makan. Istilahnya bare minimum ya kalau kata mahasiswa zaman sekarang ya. Untuk menjaga kebersihan tuh seperti ini bare minimumnya. Oke, mungkin sekian aja dari saya. Semoga setelah ini kita bisa lebih peka ya terhadap eh, sinyal-sinyal yang diberikan tubuh dan lebih peduli terhadap kesehatan diri kita sendiri. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Ibu Niar atas materi yang diberikan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan materi yang keempat, yaitu dari Ibu Dr. Malika Tunikma, SSI MSI, dosen dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Kedokteran, dan Ilmu Alam. Untuk waktu dan layar, waktu dan tempat kami persilakan.
Terima kasih, Mas Fikri. Kita tunggu dulu share screen dari panitia. Apakah suara saya sudah cukup terdengar baik? Terdengar, Terdengar Bu Ibu. Malika. Oke. Alvina, saya bantu share screen saja, nggak apa-apa. Bisa di stop share screen. Masih menunggu dulu ya, eh, admin atau panitia. Oke, apakah semuanya sudah bisa melihat dengan jelas? Sayang sekali ya warnanya terlalu soft ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para peserta webinar di sore hari ini. Oke, sambil menunggu panitia share screen, saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Malikatun Nikmah, sering dipanggil dengan panggilan Malika. Saya dari Fakultas Fikih UNER yang ada di Banyuwangi, jauh sekali. Nah, sore ini saya sebenarnya ingin share pengalaman terkait dengan penggunaan hobi untuk menjaga kewarasan kita saat kuliah dan nantinya kita mandiri saat selesai menempuh perkuliahan. Sudah siap ya, Mas, untuk panitia? Oke, oke, kita tunggu. Ya, nah, tuh. Oke, nah seperti yang sudah dijelaskan oleh para pembicara sebelumnya bahwa burnout itu harus diwaspadai karena hal itu bisa menjadi dampak yang nyata bagi prestasi kita semua di bangku perkuliahan saat kita nggak peduli dengan gejala kelelahan yang ada pada diri kita. Nah, kelelahan atau beban mental dari mahasiswa itu kebanyakan dari mana sih? Pastinya dari tumpukan tugas perkuliahan itu sendiri, tuntutan organisasi, ataupun tuntutan diri. Tadi yang sudah disebutkan oleh Mbak Pinkan di awal, bahwa kita itu terkadang lalai, terlalu berat menuntut diri kita sendiri. Kita lupa dengan kapasitas kita sendiri, seperti yang disampaikan oleh Mbak Niar tadi. Next. Nah, sekarang apa tindakan nyata yang perlu kita lakukan selain tadi tetap melaksanakan saran-saran yang sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya? Saya mengusung hobi. Hobi dipakai sebagai salah satu cara alternatif untuk mengatasi adanya stres dan gangguan kesehatan mental. Ya, nah, hobi ini hobi yang seperti apa yang relevan dan lagi happening saat ini? Next, hobi yang saya sebutkan di sini adalah hobi produktif. Jadi, apa bedanya hobi produktif dibandingkan dengan hobi yang biasa kita lakukan? Kalau hobi yang biasa kita lakukan kan atas dasar unsur kesenangan saja. Tapi kalau hobi produktif itu meliputi tiga komponen. Yang pertama menyenangkan, selanjutnya, hobi itu bisa dijadikan wahana untuk mengembangkan skill dan bisa memberikan manfaat atau benefit, baik itu finansial dan lain sebagainya. Jika salah satu komponen ini hilang, maka sudah tidak bisa lagi dikategorikan sebagai hobi produktif, karena nantinya kita pastinya tidak enjoy dan tidak menikmati dengan hobi tersebut. Next.
Nah, dengan hobi produktif ini, saya sering mengibaratkan mahasiswa itu didorong oleh dua baterai. Yang pertama baterai akademis dan yang kedua baterai mental untuk tetap menjalankan fungsi sebagai mahasiswa. Nah, baterai akademik itu biasanya akan melemah jika mahasiswa terus-menerus belajar, ya, terkait dengan kebutuhan akademisnya. Dan baterai mental ini biasanya akan melemah seiring beban yang diterima oleh mahasiswa tersebut. Nah, harapannya hobi produktif ini bisa menjadi charger untuk mengatasi permasalahan tersebut sehingga mahasiswa tetap dalam kondisi mental yang sehat dan di kemudian hari saat lulus mereka sudah memiliki keterampilan yang memadai untuk bisa bersaing di dunia kerja. Next. Apa saja hobi produktif yang saat ini lagi happening dan relevan untuk dikerjakan? Banyak sekali. Pasti di antara mahasiswa ini sudah ada beberapa yang menggunakan hobi produktif ini sebagai salah satu cara untuk mengatasi kebosanan, mungkin mengatasi beban mental yang sangat tinggi saat menjadi mahasiswa. Bisa dengan menjalani profesi tambahan sebagai konten kreator, mungkin bisa sebagai editor video ataupun fotografer. Nah, hal-hal seperti ini atau hobi produktif ini bisa dilakukan yang bisa nantinya akan mencegah kebosanan atau burnout di perkuliahan. Next. Hobi produktif ini bisa nanti digunakan sebagai portofolio kalian untuk selanjutnya saat memasuki dunia kerja. Jadi di sini kita harus menyadari bahwa dunia kerja itu tidak hanya sekedar membutuhkan ijazah kalian saja, namun memerlukan kreativitas kalian dan berbagai portofolio positif dari kalian sendiri karena di situ nanti akan menentukan karakter masing-masing perkuliahan. Kalau hanya mengandalkan ijazah saja, universitas yang lebih baik ataupun yang lebih unggul dari kita itu banyak sekali saat ini. Jadi harapannya kita membekali diri kita dengan kreativitas dan portofolio yang bagus. Alangkah baiknya lagi kalau sudah sampai di titik ini sebagai mahasiswa sudah bisa menghasilkan dari hobi produktif ini. Lagi-lagi tadi perlu diingat hobi produktif itu bukan hanya berhubungan dengan materi atau menghasilkan materi saja, tapi bisa menyenangkan dan bisa menjadikan wahana untuk mengembangkan diri serta kita bisa mendapatkan hal positif seperti materi dan lain sebagainya. Next. Nah, saat kita menjalankan hobi produktif itu hanya perlu satu, yaitu konsistensi. Kita bisa memulai pembelajaran itu, menjalankan hobi produktif itu dengan memulai dengan langkah kecil, dengan 15 atau 30 menit, atau bahkan 1 jam dalam sehari. Kita akumulasikan, misalkan 1 tahun bisa sekitar 3, 6, 5 jam, kita lulus 4 tahun, bisa sampai 1460 jam. Bayangkan kalau kita menjalankan hobi produktifnya itu sebagai fotografer. Di awal kita belajar sekitar 15-30 menit dan lain sebagainya. Setelah 4 tahun kita sudah mungkin bisa melengkapi diri kita sebagai fotografer profesional. Next. Nah, kesalahan yang sering terjadi dalam menjalankan hobi itu yaitu menunggu mood, terlalu banyak hobi, mungkin susah memilih hobi saya yang produktif itu yang mana, dan ingin cepat mendapatkan hasil, padahal ketelatenan dalam menjaga atau menumbuhkan hobi produktif tadi perlu dijaga ritmenya. Next. Cara memulai hobi produktif itu bisa memilih salah satu hobi dari kalian yang dimiliki, mungkin dari pengalaman kecil dan masa kecil dan lain sebagainya. Kemudian konsisten melakukan dari hari ke hari dan jangan enggan untuk publikasi meskipun hasil dari hobi produktif itu masih sederhana untuk saat ini. Terus saja berani publikasi sampai akhirnya ada di titik mahir seperti itu. Next.
Nah, ini jangan lagi-lagi saya berharap jangan sampai setelah lulus kita hanya mengandalkan ijazah, selembar ijazah, namun kita harus membekali diri kita dengan kreativitas atau dengan melalui portofolio yang baik. Next. Nah, di sini saya bisa menyimpulkan bahwa kalian bisa mereduksi adanya kebosanan kuliah ataupun burnout mental dengan melakukan hobi produktif sebagai modal hidup kalian sebagai mahasiswa dan saat lulus nanti. Next, saya akhiri presentasi hari ini dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Malika atas presentasinya. Untuk materi yang kelima akan dilanjutkan dengan Bapak Raffi Aufa Mawardi, S-Sosio, M-Sosio, dosen dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Untuk waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih banyak Mas Afik. Apakah suara saya terdengar, Mas? Sudah terdengar, Mas? Oke, siap. Ya. Sama Kak Okta. Kelihatan ya, teman-teman? Sebentar ya. Sebentar ya, teman-teman. Oke. Oke. Nah, udah kelihatan ya, Mbak Pinkan ya? Oke, teman-teman semuanya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam keberagaman, rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih banyak teman-teman, teman-teman dosen, terutama yang sudah menyampaikan 4 materi di awal. Teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Raffi. Saya adalah pendidik dari Visip UNER. Hari ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman, utamanya mengenai bagaimana teman-teman mempersiapkan karir teman-teman ketika hari ini masih di kampus. Teman-teman, saya adalah kalian 6 tahun yang lalu. Jadi saya 6 tahun yang lalu juga merasa gamang, merasa bingung kira-kira mau jadi apa di masa depan. Terutama teman-teman yang mungkin tidak di dalam program studi yang linear dengan karir ya. Kalau misalnya teman-teman di FK, mungkin akan jadi dokter gitu. Tetapi teman-teman yang di Soshum, kita ya, Mbak Pinkan dan saya dan teman-teman ribuan orang-orang lain di luar sana, merasakan kebingungan sekali karena kita belajar hal-hal yang tidak praktikal. Kita belajar hal-hal yang kadang-kala merasa dunia profesional tidak melihat kita. Nah, itu adalah kegamangan yang saya rasakan 6 tahun yang lalu, dan materi ini adalah refleksi saya hingga saya hari ini menjadi pendidik ya. Nah, teman-teman semuanya, saya memandang bahwa hari ini ada 2 hal yang sangat kompleks ya. Pertama adalah tantangan mahasiswa itu sendiri. Hari ini banyak prodi baru, ada berbagai prodi di STEM yang sangat advance, tetapi di lain sisi ada competitiveness yang sangat luar biasa di level korporasi. Teknologi digital juga semakin berkembang, dan di level mahasiswa juga terjadi kompleksitas yang signifikan. Misalnya dengan adanya penurunan kualitas soft skill teman-teman yang hanya fokus belajar, hanya fokus mengikuti akademik, sehingga mendegradasi nilai-nilai soft skill yang signifikan. Di FISIP, saya memandang ada progresi itu ke arah yang kurang baik ya. Saya tidak tahu yang lain, tapi saya lihat di fakultas saya seperti itu. Nah, yang kedua teman-teman, korporasi hari ini juga mengalami kegamangan yang luar biasa karena ekonomi global tidak baik, dolar kita juga nilai tukarnya rendah, itu sangat mempengaruhi sekali di level korporasi. Terutama lapangan pekerjaan hari ini juga dipangkas dengan adanya efisiensi, adanya
ekonomi global yang kurang kondusif. Oleh karena itu, bagaimana kita sebagai mahasiswa, sebagai masyarakat, sebagai manusia, untuk melawan adanya struktur global yang tidak baik, tidak kondusif. Nah, ini adalah dua hal yang teman-teman perlu paham. Tetapi hal ini jangan menjadikan kita pesimis, teman-teman. Tapi mencari cara, mencari mekanisme untuk survival di dalam dunia yang sangat dinamis. Nah, teman-teman semuanya, saya membagi konteks ini menjadi dua hal ya. Pertama adalah hard skill, yang kedua adalah soft skill. Teman-teman semuanya, ketika hari ini teman-teman kuliah di jurusannya masing-masing, ada yang dari sosiologi, ada yang dari fikih, ada yang dari kedokteran gigi, dari teknik, dari mana-mana, saya memandang teman-teman minimal sekali harus paham hard skill yang diajarkan oleh ibu-ibu dosen, bapak-bapak dosen ya. Kalau misalnya Mbak Niar mengajarkan mereka teknik industri, ya didengarkan ya, didengarkan, dipahami, minimal bisa menguasai hard skill yang koheren dengan dunia kerja. Karena teman-teman, banyak sekali teman-teman kami yang menyesal. Karena di sosiologi atau di fisik misalnya, kita punya sosial statistik hampir 2 kali. Gitu ya, di 2 semester ya Mbak Pinkan ya. Kita ada analisis kualitatif menggunakan software yang lebih advance, tapi karena teman-teman tidak memperhatikan, tidak mengikuti alur dan mekanisme belajar dengan baik, akhirnya mereka ketinggalan. Karena sudah tinggal 1-2 langkah di belakang, akhirnya mereka menjadi pesimis dan merasa bahwa ini tidak fungsional. Nah, ini yang mengakibatkan gap antara dunia kerja dan juga dunia akademik. Tidak ketemu jembatannya. Jadi, minimal banget teman-teman di sini yang hari ini masih kuliah semester 2, semester 4, 6, dan semester 8 yang habis ini lulus, itu bisa banget untuk mereview kembali skill-skill kunci di dalam fakultas kita, beda-beda. Nah, ketika kita punya keterampilan kunci, kita juga harus punya paradigma yang taktis, teman-teman. Dan yang ketiga adalah membekali dengan nilai tambah, pemahaman teoritis, pemahaman framework yang relevan dengan dunia kerja. Nah, soft skill adalah pembeda. Kalau teman-teman menjadi seorang pegawai di perusahaan, hard skill itu sangat penting sekali, tetapi dapat ada variabel satu lagi yang dapat memudahkan teman-teman untuk level up karirnya teman-teman. Misalnya dengan kemampuan komunikasi yang efektif. Teman-teman di FISIP ya, ini ada Mas Salman ya ini. Dan teman-teman yang lain, Mas Nandana, bahkan Mas Afik ya. Teman-teman di FISIP itu terkadang sedikit susah untuk menjelaskan sesuatu. Ya. Jadi kita punya 1000 kata, 1000 diksi, 1000 diskursus, tetapi menyampaikan pesan singkat saja kita gampang, kita susah. Jadi pelajari effective communication skills yang fungsional di dunia kerja. Jadi jangan terlalu daki-daki ya, quote-unquote, tapi lebih fungsional. Teamwork, berpikir kritis, critical thinking, leadership di organisasi teman-teman juga pasti dapatkan. Time managerial juga penting. Kalau deadline-nya besok, jangan dikerjakan di besoknya, di pagi harinya ya. Tetapi minimal banget, misalnya H-1 sudah bisa diberikan terkait itu. Dan tadi dimention sama Mbak Niar terkait dengan kemampuan resiliensi atau adaptasi terhadap dunia yang berubah. Nah, teman-teman, saya merasa bahwa hari ini teman-teman sudah mulai aware masalah personal branding digital platform, teman-teman ya. LinkedIn, saya ketika kuliah mengalami 2 sub kehidupan yang luar biasa. Jadi saya juga organisasi seperti teman-teman, tetapi ada kalanya saya merasa sudah cukup di organisasi, saya mendapatkan skill yang sangat banyak sekali. Di semester 6 saya magang. Saya magang itu karena online, saya magang 6 kali, teman-teman. Ya, 6 kali magang. Dan itu saya rasakan karena saya lumayan oke di personal brandingnya, di LinkedIn terutama. Jadi ketika saat itu banyak yang kurang aware masalah LinkedIn, saya main LinkedIn, saya connect dengan HR dari banyak perusahaan. Saya hari ini jadi dosen pun, saya iseng-iseng aja connect dengan teman-teman profesor di dunia gitu ya. Walaupun kalau di DM nggak balas ya Pak Bingkan ya. Cuman at least kita connect ya, kita punya relasi internasional. Itu cukup memudahkan, terutama ketika nanti HR akan profiling kalian ini siapa sebenarnya gitu ya. Itu sekarang platform digital secara sosiologis menjadi dunia baru yang dimasuki oleh teman-teman profesional ya. Jadi selain LinkedIn, kami juga bisa menggunakan platform profesional lain. Jadi mulai banget hari ini kalau nggak punya nanti bisa
latihan untuk membuat profil LinkedIn yang bagus, nanti bisa chat saya ya untuk bagaimana reviewnya gitu ya, apakah oke atau enggak, nanti saya endorse ya. Pak Pika nanti juga bisa endorse, Daniel juga ya. Next berikutnya adalah rekrutmen kerja. Tadi kenapa saya bilang soft skill itu sangat penting sekali? Karena teman-teman itu jenius sekali, banyak kan. Di Visip, di Viki, ya semuanya keren-keren sekali. Ketika tes awal gitu ya, tes-tes yang sifatnya numerik, imajinasi dan lain-lain, jago banget. Tapi ketika dihadapkan dalam kondisi yang one-on-one session interview, mereka agak kesusahan gitu ya, menyampaikan pendapat, kegelisahan, dan lain sebagainya gitu ya. Itu kenapa harus disiapkan banget, mulai dari persiapan di awal, CV, portofolio, kita harus bisa dengan pengalaman yang begitu banyak, membuat CV yang katakanlah relevan dengan keyword yang ada di dalam requirement. CV-nya harus ATS, portofolio, LinkedIn-nya juga harus oke, dan boleh banget teman-teman, kita nggak langsung jago ya teman-teman ya. Kita latihan juga di depan kaca, ngobrol sama teman, latihan segala macam untuk bisa simulasi interview yang oke. Jadi ini proses teman-teman. Dan jangan dimulai ketika sudah lulus. Gitu ya. Waktu dulu saya magang semester 6, itu ada semester 2, itu yang juga sudah magang ya. Jadi memang dunia kapitalisme pendidikan seperti ini ya. Kita agak susah. Tes sama Kak Irma, tes sama Kak Kia, silakan. Ya, terima kasih Mbak. Nah, jadi intinya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jangan memulai dari nol ketika sudah lulus, tapi semester 2, 4, 6, 8 dimanfaatkan. Mas moderator ini luar biasa ya. Mas moderator ini banyak sekali prestasinya yang dimanifestasikan di LinkedIn ya, sehingga connect-nya sama banyak. Jadi Mas Afik ini sudah bagus, belum lulus, sudah mempersiapkan. Nanti wawancara, kita bisa latihan lagi dengan strategi yang sifatnya lebih diplomatis, lebih positif ya, dengan metode STAR, macam-macam. Nah ini boleh banget teman, ini roadmap yang saya buat, ini refleksi saya ketika saya kuliah dan menjadi pendidik ya, jadi dosen gitu ya. Maba ngapain teman-teman? Ya fokus aja ya, fokus, masuk kuliah, memahami segala macam ya. Semester menengah gitu, oke. Oh iya, saya Mas Raffi ya, ada yang bocor ya. Semester menengah, boleh banget sekarang bisa ikut sertifikasi macam-macam ya, penelitian, digital marketing. Semester akhir ngapain teman-teman? Sudah saatnya kita skripsian fokus, kita siapkan portofolio, sama kita sudah punya social capital yang disampaikan Mbak Pika tadi. Kita sudah punya modal sosial yang kita pupuk ketika kita main LinkedIn, ketika di Hima kita ketemu sama alumni, ketika di BEM kita ketemu sama senior yang secara settle, secara ekonomi, kita harus kita harus maintain social relation antara kita dan teman-teman atau relasi kita yang lain. Itu nanti menjadi investasi sosial kita, teman-teman. Kalau kita sudah lulus, kita oke, kita berkualitas, kadang-kadang ada jembatan-jembatan yang bisa kita jalani dalam ya. Nah, kita cepat teman-teman ya. Nah, ini terima kasih teman-teman ya. Jadi, pertama ini resume ya teman-teman ya. Kalau kuliah saya sering membuat, masih ingat nggak pertemuan sebelumnya bahas apa ya? Jadi, ini saya buat resume. Jadi, pertama teman-teman kenali dirinya kalian. Bisa dengan refleksi diri, atau bisa dengan refleksi dari orang lain terhadap kita. Gitu ya. Jadi ada teori di sosiologi namanya self-looking glass theory. Kita adalah bagaimana orang memandang kita. Ya walaupun itu ada counter teorinya, tapi itu oke. Artinya kita tidak terlalu NPD teman-teman ya. Kita tidak terlalu pede banget ya. Tapi kita tanya gitu ke sahabat kita, ke pasangan kita, ke pacar kita, guys, saya itu kurangnya di mana sih? Dan kita harus bisa menerima juga kritiknya teman-teman yang mungkin pedes ya. Asas skill, pengalamannya diperbanyak. Kalau organisasi, menurutku ya, maksimal banget semester 6 dan harus ketua ya. Kalau nggak ketua, masih staff-staff semester 6, jujur janggal ya teman-teman ya. Lebih bagus teman-teman buka jejaring di tempat-tempat lain, profesional connection segala macam. Sama mindset teman-teman, bahwa kita ini adalah pembelajar sepanjang hayat. Jangan merasa paling pintar, jangan ngerasa paling bodoh sendiri, jangan ngerasa tertinggal, semua punya jalannya masing-masing. Itu saja dari saya teman-teman, terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Mas Afik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Raffi atas materi yang disampaikan. Dan untuk pemateri selanjutnya saya akan buka sesi tanya jawab.
Jadi untuk sesi tanya jawab ini cukup singkat, cuma 5 menit. Jadi buat teman-teman yang ingin mau bertanya bisa raise hand, nanti ya bisa bergantian. Oke, silakan jadi teman-teman karena ini waktunya cukup singkat, jadi kalau ada yang mau ditanyakan buat materi 1, 2, 3, 4 atau yang materi 5 sangat dipersilakan. Silakan atau ya, bisa ditanya di kolom chat juga bisa. Silakan tanya teman-teman ya. Boleh banget tanya apapun ya terkait materi 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin Mas Salman mau tanya, Mas Salman. Boleh Mas Salman. Silakan Mas atau teman-teman yang lain yang mau ditanyakan bisa raise hand dulu atau langsung on mic juga boleh. Oke. Oke, jadi sedikit spoiler dikit nih. Jadi teman-teman yang mau bertanya bakal ada reward nih. Rewardnya bakal apa nih? Nah, ditunggu aja. Yuk, tanya dulu. Mau tanya sedikit aja juga nggak apa-apa. Rewardnya kurang lebih apa ya enaknya? Oke, sudah ada yang bertanya di kolom chat. Mungkin saya izin bacakan. Izin bertanya, bagaimana mengatasi keraguan dalam diri sendiri karena ekspektasi yang terlalu tinggi. Namun di sisi lain ekspektasi itu adalah goals yang harus dicapai. Ini terkait materi 1. Materi 1 dari Ibu Pinkan. Mau langsung dijawab atau bagaimana, Ibu? Oke, langsung saya jawab aja mungkin ya Mas Safi. Boleh. Oke, terima kasih pertanyaannya untuk Mbak Sabrina Indah ya. Ini pertanyaannya bagaimana mengatasi keraguan dalam diri sendiri karena ekspektasi yang terlalu tinggi, namun di sisi lain ekspektasi itu adalah goals yang harus dicapai. Jadi gini teman-teman, ketika kita mempunyai goals, kita kan pasti ketika menjalani masa perkuliahan atau ketika sudah lulus, itu pasti kita punya goals masing-masing ya. Ada yang pingin goalsnya itu lulus 3,5 tahun, ada yang pingin goalsnya itu lulus cum laude, ada yang goalnya ketika lulus maunya 3,8 dan lain sebagainya. Kemudian ada yang ketika lulus maunya PNS aja, ada yang maunya BUMN dan lain sebagainya. Nah, kita bisa setting goals-goals tersebut, terus kemudian kita mengusahakan semua yang kita bisa. Cuman tadi, ketika kita menyeting sebuah goals, kita pasti juga sudah menyiapkan strategi-strateginya ya teman-teman. Kemudian apa yang harus dilakukan, limitnya teman-teman itu seperti apa. Ketika misalkan teman-teman goalsnya adalah IPK 3,8 ketika lulus misalkan ya. Strateginya kira-kira apa? Tapi kemudian juga teman-teman harus memahami batasan-batasan yang teman-teman tuh punya gitu. Oh, kalau misalkan untuk mencapai IPK 3,8 ketika lulus, itu dengan cara-cara A, B, C, D, E. Tapi ketika saya melakukan itu, limitnya adalah A, B, C, D, E juga misalkan. Teman-teman pasti punya limit-limitnya, nggak bisa kemudian teman-teman harus push diri terus gitu ya, pasti nanti akan burn out. Nah, kemudian sisakan juga ruang untuk kecewa teman-teman, karena ketika kita mempunyai goals, kadang kita terlalu ambisius sampai kita lupa untuk menyisakan ruang kegagalan ya, untuk ruang kecewa gitu. Kita tidak memplanning diri kita untuk gagal. Tapi kita juga tidak tahu ke depannya apakah jalan itu mulus terus, apakah kita langsung sampai ke goals yang A atau kita belok dulu nih ke B ke C baru nanti dapat yang A itu. Nah, jadi sisakan ruang untuk kecewa itu pasti harus dilakukan ya teman-teman. Karena takutnya ketika teman-teman tidak menyiapkan ruang untuk kecewa itu tadi, ketika goalsnya misalkan tidak tercapai dengan sempurna atau bahkan tidak jadi
tercapai gitu ya, pasti teman-teman bisa langsung jatuhnya on your lowest point gitu. Susah untuk bangkit karena nanti merasa insecure, wah kok nggak bisa tercapai ya, wah kok ini kok itu, saya kayaknya nggak deserve deh dapat itu, saya kayaknya sangat-sangat kalah dan lain sebagainya gitu. Jadi makanya ketika memperjuangkan sesuatu, sisakan ruang untuk kecewa gitu. Dan push limitnya, push dirinya sesuai dengan limit masing-masing. Seperti itu mungkin Mbak Sabrina Indah. Atau mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan juga boleh. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya dari Ibu Pinkan. Dari Mbak Sabrina Indah, apakah sudah menjawab atau mau menambahkan lagi? Atau yang teman-teman yang lain boleh banget buat bertanya. Karena, oke, selanjutnya ada lagi nih di kolom chat. Izin membacakan, izin bertanya. eh, Burnout disebabkan karena ekspektasi dari lingkungan untuk hasil terbaik, tetapi burnout sekaligus juga bisa berdampak juga pada hasil yang kurang memuaskan saat menerima reaksi. Saat menerima reaksi negatif dari lingkungan terhadap result kita yang memperparah stres, bagaimana respon terhadap dari kita kepada lingkungan maupun diri sendiri agar tidak menjadi siklus lanjutan. Ini sepertinya buat Ibu Pin kan? Apakah langsung dijawab Ibu Pin kan atau dilanjut dulu untuk pertanyaan yang ketiga dari Arvel Wirayuda. Pertanyaannya, ketika mahasiswa sudah burn out, mereka cenderung beralih ke konsep yang penting selesai. Ketika mengerjakan tugas, kira-kira seberapa besar dampak konsep ini terhadap kualitas pemahaman terhadap tugas yang diberikan? Bagaimana? Oke, eh, mungkin saya izin jawab yang ketiga dulu ya, Oke, yang boleh. pendek nih, udah kebaca. Ketika mahasiswa sudah burn out, mereka cenderung beralih ke konsep yang penting selesai ketika mengerjakan tugas. Kira-kira seberapa besar dampak konsep ini terhadap kualitas pemahaman terhadap tugas yang diberikan? Sebetulnya kembali ke diri teman-teman ya. Ketika kita sudah kan itu tadi ya, kita harus tahu limit-limit kita. Nah, ketika kita mau tahu limit kita sampai mana, apakah kita bisa nih nge-push diri kita kerja terus, belajar terus sampai kecepatan 100 setiap harinya, atau kita mungkin ketika jalan 50 kemudian istirahat, kemudian misalkan dilanjut lagi. Nah, ketika kita ingin tahu batas limit diri kita, itu kan memang tidak bisa one shot ya teman-teman. Pasti kita ada pengalaman-pengalaman dulu. Mungkin sebelumnya kita ada pengalaman burnout dulu, kemudian baru menyadari, oh ternyata limit saya, batas saya itu di poin sekian gitu. Nah, ketika teman-teman belum sampai di titik limit tersebut, itu ya bisa teman-teman upayakan gitu. Ketika teman-teman lagi di kelas, kemudian memperoleh berbagai macam pengetahuan gitu ya, lagi proses belajar, entah itu di kelas atau di luar kelas, ketika memang teman-teman masih dalam kondisi belum burnout, belum melebihi atau melampaui titik batas teman-teman, limit teman-teman, yaitu memang harus apa ya, didalami dengan baik, diakses dengan baik berbagai informasi yang teman-teman peroleh. Tapi ketika memang teman-teman sudah paham, oh ini kayaknya sudah di batas limit saya deh, saya nggak bisa kalau harus fokus menerima kelas ini 1 jam ke depan. Oh nggak bisa deh, saya ketika rapat ini, saya harus dengerin ketuanya itu sampai nanti rapatnya selesai gitu. Ya teman-teman nggak apa-apa, feel free untuk menonaktifkan ya, menonaktifkan badan kita untuk sementara waktu gitu. Karena memang kita sendiri yang tahu batas diri kita itu seberapa. Apakah nanti ada konsekuensinya? Tentu setelah nanti teman-teman sudah bisa kembali mengaktifkan diri teman-teman, itu ya memang ada baiknya teman-teman kemudian catch up lagi. Apa sih yang kemarin sempat tertinggal? Apa sih kemarin yang belum sempat saya dalami gitu? Apa yang kemarin saya lewatkan? Itulah kenapa pentingnya pahami situasi diri teman sendiri gitu. Pahami apakah ketika teman-teman lagi capek itu emang karena capek karena burnout atau capeknya itu ya capek karena butuh istirahat atau kelaparan gitu ya. Kayak yang tadi saya kasih contoh, kalau misalkan ikut kelas pagi, terus teman-teman merasa ngantuk, teman-teman merasa tidak bersemangat, tapi setelah kelas teman-teman ke kantin makan ternyata oh udah Mbak udah feeling better. Nah, itu bukan burnout teman-teman. Tapi ketika teman-teman ikut kelas pagi, merasa lelah, merasa ngantuk,
tapi udah diisi setelah kelas, udah makan dan lain sebagainya, mengikuti kelas lain itu masih lelah, masih letih, lesu. Nah, itu berarti namanya teman-teman mengalami burnout karena ada siklus yang berlanjut gitu. Ketika teman-teman merasa burnout itu tadi. Seperti itu. Jadi, Oke, itu baik. sudah jadi poin plus teman-teman. Seperti itu. Mungkin ada yang mau menambahkan? Oke, baik dari Kak Arvel Wirayuda, apakah sudah menjawab? Oke, terima kasih atas jawabannya. Oke, karena ini keterbatasan waktu, jadi izin saya memilih pertanyaannya yang terakhir, yaitu saya memilih dari Kak Radina yang ditujukan kepada Dokter Aulia. Selamat sore, izin bertanya untuk Dokter Aulia. Tadi menyampaikan mengenai pergerakan gigi secara tidak sadar saat tidur. Apakah gejala ini hanya bisa diketahui oleh orang lain atau ada tanda lain jika kita mengalami kondisi ini? Terima kasih. Apakah Ibu Rara eh, langsung menjawab? Ya, terima kasih Mas Ahmad ya. Terima kasih pertanyaannya untuk Radina. Mohon izin jawab juga. Ya, tadi membahas mengenai menggertakkan gigi secara tidak sadar saat tidur. Ya, benar. Di sini gejala ini memang biasanya diketahui oleh uh, ini ya keluarga ya atau orang lain karena yang mengalaminya atau kita sendiri melakukan menggertakkan gigi ini secara tidak sadar seperti itu. Akan tetapi seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ketika kita bangun dan kita merasa kok ini ya rasanya pegel ya di rahang ya. Terus kemudian kita juga bisa melihat di kaca apabila gigi kita rata atau mengalami atrisi. Itu kemungkinan juga bisa disebabkan oleh menggertakkan gigi ketika tidur seperti itu. Jadi ketika kita tidur, gigi kita yang atas dan yang bawah bergesekan. Nah, apabila diteruskan seperti itu, maka gigi akan mengalami atrisi dan kita bisa melihat bahwa di permukaan gigi kita akan datar seperti itu. Dan ketika minum dingin juga mungkin bisa terasa ngilu jika gigi kita atrisi. eh ya, mungkin itu aja. Baik, terima kasih Ibu. Apakah Kak Radina sudah menjawab? Oke, baik. Terima kasih Kak Radina. Baik, untuk eh, acara selanjutnya kita bakal post test. Nah, untuk post test buat panitia, oke. Untuk post testnya sudah di share di kolom chat. Jadi teman-teman bisa isi di form post test tersebut. Untuk pengerjaan post testnya kurang lebih 5 menit. Jadi sampai pukul 16.53.
Oke, baik. Apakah teman-teman semuanya ada kendala atau sudah selesai? Mungkin sudah Mas Afik. Kayaknya teman-teman nggak sabar dapat hadiah ya. Mungkin bisa diumumkan aja Mas Afik. Baik. Jadi buat teman-teman yang tadi sudah bertanya dan terpilih 3 penanya terbaik bakal dapat hadiah. Nah, untuk hadiah ini apa ya? Jadi untuk hadiah penanya pada webinar sore hari ini adalah buku. Jadi buku ini langsung dari Ibu Dr. Malikatun Nikma. Oke, tepuk tangan semua. Jadi buat teman-teman yang tadi sudah bertanya, nanti bisa konfirmasi ke panitia akan dapat reward dari panitia buku dari Ibu Malika. Baik, uh, sebelum kita mengakhiri webinar pada sore hari ini, izin saya menyampaikan rangkuman materi dari pemateri 1, 2, 3, 4, dan 5. Mulai dari Ibu Pinkan yang menjelaskan bahwa akademik burnout dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti tuntutan akademik yang tinggi, tekanan untuk berprestasi, serta kurangnya waktu yang beristirahat. Namun, kondisi ini dapat diatasi dengan adanya social support yang kuat. Dukungan tersebut bisa berasal dari kelompok belajar, pasangan, teman, maupun keluarga yang dapat menjadi tempat berbagi cerita, memberikan informasi, dan membantu individu menghadapi tekanan akademik dengan lebih baik. Selanjutnya dari pemateri yang kedua dari Ibu Niar yang menjelaskan bahwa sistem dalam diri manusia yang bekerja, yang belajar pada kapasitas maksimum belum tentu berada pada kondisi yang optimal. Dalam banyak situasi, kapasitas yang tidak digunakan bukanlah sebuah pemborosan, melainkan ruang yang memungkinkan seseorang beradaptasi ketika menghadapi perubahan atau tantangan. Sistem yang baik adalah sistem yang tepat, dapat berfungsi meskipun terdapat bagian yang mengalami gangguan. Oleh karena itu, ketika menghadapi masalah, seseorang perlu menurunkan adaptive problem solving, tidak panik dalam mengambil keputusan, serta fokus pada hal-hal yang masih bisa dikontrol. Pemateri yang ketiga yang disampaikan oleh Ibu Rara yang membahas tentang academic burnout tidak hanya berdampak pada kesehatan mental, tapi juga dapat memengaruhi kesehatan gigi dan mulut. Beberapa dampak yang sering muncul antara lain rahang gagang, mulut kering, sariawan, hingga lupa menjaga kebersihan gigi seperti menyikat gigi secara rutin. Sebaliknya, masalah kesehatan gigi dan mulut juga dapat meningkatkan tingkat stres seseorang. Kondisi tersebut dapat diatasi dengan kompres air hangat, mengurangi konsumsi kopi, dan melakukan reaksi sebelum tidur. Pemateri yang keempat dari Ibu Malika yang menyampaikan pentingnya memiliki hobi yang produktif sebagai sarana pengembangan diri. Sebuah hobi dapat dikatakan produktif apabila memenuhi 3 unsur utama, yaitu menyenangkan maupun mengembangkan keterampilan dan memberikan manfaat. Beberapa contoh hobi yang produktif yang dapat dikembangkan oleh mahasiswa adalah menjadi content creator, belajar video editing, desain menggunakan Canva, membuat podcast, dan lain sebagainya. Pemateri yang kelima atau yang terakhir dari Bapak Raffi yang menjelaskan bahwa untuk menghadapi dunia kerja, seseorang perlu dibekali dengan keterampilan kunci, strategi yang tepat dan nilai tambah yang membedakan dari kandidat lain. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah membangun personal branding yang positif dan profesional. Selain itu, terdapat 5 pilar utama yang dapat menjadi bekal dalam menyambut dunia kerja, yaitu mengenal diri sendiri, mengasah keterampilan, berkaya pengalaman, bangun jejaring, dan mengembangkan pola pikir atau mindset yang adaptif. Oke, mungkin itu saja untuk materi atau webinar pada sore hari ini. Karena tadi dibuka dengan doa, maka kali ini ditutup dengan doa. Untuk berdoa, menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Tidak ada kata cukup untuk berdoa. Berdoa dapat dilanjutkan di lain kesempatan. Oke. Terasa ya kita kurang lebih 2 jam ya
di webinar pada sore hari ini yang sangat-sangat insightful dan sangat berguna pada diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mungkin itu saja saya MC pada sore hari ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau perbuatan yang kurang berkenan di teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Kak Ocha. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Sampai bertemu di kampus. Baik, diingatkan kembali buat teman-teman yang tadi bertanya bisa konfirmasi ke panitia ada di grup. Liv ya, Kak Liv ya. Oh, recordingnya belum di stop.